Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya Muhammad Elan Fauzi biasa akan membahas seputar tantangan etika profesi hukum di era digital, menjaga integritas di tengah disrupsi teknologi. Oke, seperti biasa, tidak usah perkenalannya. Dan mohon maaf kali ini saya memakai masker karena saya belum cukuran ya. Kumis oke, jadi oke ya, pakai masker rapopo ya. Oke. Yang akan kita bahas kali ini tadi ya seputar tantangan etika profesi di hukum di era digital. Nah, sebetulnya perkembangan teknologi di era digital ini telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk hukum ya. Sistem peradilan elektronik (court litigation), komunikasi digital antara profesional dan klien, pemasaran jasa hukum melalui media sosial, hingga penggunaan kecerdasan buatan ya atau AI atau artificial intelligence. Dalam analisis dokumen hukum, semuanya telah menjadi kenyataan sehari-hari ya, sudah kita rasakan dampaknya. Namun kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan teknologi juga membawa tantangan etika baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Disrupsi digital telah mengubah pola kerja, pola pikir, dan interaksi penegak hukum. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana menjaga etika profesi yang bersifat fundamental dan tidak berubah di tengah alat dan cara kerja yang terus berubah. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Hipnu Nugroho menegaskan bahwa teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti integritas, bukan menjadi intinya pemeran utama. Profesionalisme penegak hukum tidak boleh luntur hanya karena bergesernya cara kerja dari manual ke digital tentunya ya. Penegakan hukum tetap harus berpijak pada kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi roh profesi hukum itu sendiri. American Bar Association atau ABA juga menegaskan prinsip serupa, yang artinya ini mengintegrasikan teknologi ke dalam praktek hukum dan tidak mengubah etika dari praktek itu sendiri. Etika praktek hukum tetap sama, bahkan ketika penggunaan teknologi dalam profesi hukum terus berkembang tentunya. Nah, tantangan utama di era digital ini adalah tekanan opini publik digital atau fenomena no viral, no justice. Jadi salah satu tantangan paling signifikan di era digital ini adalah munculnya fenomena no viral, no justice. Fenomena ini mencerminkan kritik publik terhadap lemahnya penegak hukum, di mana masyarakat merasa bahwa suatu perkara hanya akan mendapat perhatian dan keadilan jika menjadi viral di media sosial. Ini sudah terjadi ya di zaman sekarang kepada kita semua ya. Jadi kasus itu akan ditangani ketika viral. Kalau tidak viral maka tidak akan ditangani tentunya ya. Dampak terhadap profesi hukum, khususnya hakim nih, tekanan psikologis. Hakim menghadapi tekanan opini publik digital yang luar biasa tentunya. Media sosial seolah menjadi pengadilan paralel yang memaksakan kehendaknya. Di samping ada hakim, tapi hukum dunia maya lebih berat gitu ya, seolah-olah menekan hakim untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh para netizen yang maha benar itu. Yang selanjutnya, pergeseran orientasi. Ada risiko pergeseran orientasi keadilan dari ranah hukum formal ke ranah popularitas. Tentunya hakim bisa tergoda untuk membuat keputusan yang populer secara sosial, bukan yang benar secara moral dan hukum. Wah, ini juga bahaya. Ini kuat-kuat iman aja si hakimnya ya. Yang selanjutnya ada ujian moralitas. Nah, ujian moralitas ini adalah kondisi di mana menjadi ujian moral bagi hakim tentunya. Etika jabatan menuntut agar hakim tidak membawa arus opini publik, karena keputusan yang benar secara formal belum tentu populer secara sosial gitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, landasan ini tertuang pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum berdasarkan fakta dan hati nurani. Jadi hakim tuh harus punya hati nurani ya pemirsa. Bukan pengaruh sosial. Kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KPPH juga mewajibkan hakim menjaga independensi dan menahan diri dari tekanan eksternal termasuk tekanan dari dunia maya harusnya. Yang kedua, perilaku profesional di media sosial. Nah, media sosial adalah menjadi pedang bermata dua bagi profesional hukum. Di satu sisi, ia dapat berfungsi positif sebagai sarana literasi hukum dan pengawasan publik tentunya ya, kita bebas berekspresi di media sosial. Tapi di sisi lain juga ia menjadi sumber pelanggaran etika baru. Ya, ada plus minusnya lah tentunya ya. Ada negatif, ada positifnya. Kasus konten asusila Hotman Paris pada 2025 ini, seorang pengacara bernama Hotman Paris terlibat perselisihan atas materi tidak etis yang diposting di media sosial. Konten tersebut dianggap tidak sesuai dan merendahkan martabat profesi hukum. Kasus ini menegaskan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap kode etik, bahkan teman di ruang digital. Maksudnya meskipun ya memang benar itu tuh punya kita, tapi gitulah. Nah, prinsip-prinsip etis di media sosial berdasarkan dari panduan ABA, profesional hukum harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, aspek prinsip etis. Yang kedua, kerahasiaan klien. Yang ketiga, keakuratan informasi. Dan yang keempat, konten yang merendahkan. Dan yang terakhir, kehati-hatian. Jadi kalau kerahasiaan kliennya kan ada ya yang seperti Hotman Paris itu kan ya jadi artis lah gitu ya. Jangan memposting informasi yang dapat melanggar kerahasiaan klien, bahkan jika disamarkan dalam hipotesis. Jadi di naon atau zaman aya nama disebut nate diinisialkan itu tidak boleh ya. Karena ini melanggar kerahasiaan klien. Jika seseorang dapat menyimpulkan apa yang Anda bicarakan, Anda mungkin memerlukan informed consent gitu. Jadi cek batu teh apa nah coba kumaha coba lamun gitu. Yang selanjutnya, keakuratan informasi. Pastikan klaim tentang layanan atau prestasi hukum akurat dan tidak menyesatkan. Misalnya klaim 100% menang tanpa konteks, gunakan disclaimer yang sesuai. Yang selanjutnya, konten yang merendahkan tadi ya, hindari konten yang dapat merendahkan martabat profesi seperti konten asusila, ujaran kebencian, atau pernyataan yang mendiskreditkan rekan sejawat atau lembaga peradilan. Dijaga. Jadi kalau mau konten jangan bawa-bawa profesi gitu ya, atau konten asusila gitunya dan lain sebagainya. Atau kalau mau konten asusila ya berarti harus apa dulu? Ganti profesi dulu ya. Yang terakhir, kehati-hatian. Hati-hati dengan foto atau video di tempat kerja yang mungkin secara tidak sengaja mengungkap informasi rahasia di latar belakang. Misalnya dokumen di meja, jika ragu jangan diposting. Kieu selfie ya. Selfie ternyata di belakang itu ada dokumen tentang korupsi, misalkan terbuka kemana? Ke media umum gitu. Nah, setelah ditilik-tilik tuh foto tadi media sosial teh aya ngaranan gitu ya, dina kasus korupsi teh. Ah, itu tidak boleh ya. Misal ini mah ya. Yang selanjutnya, keamanan dan data kerahasiaan klien. Ancaman privasi dan keamanan data merupakan salah satu problematika yang paling serius di era digital ini bagi profesional hukum. Ini terkait langsung dengan kewajiban menjaga kerahasiaan klien karena resiko kebocoran data ini sensitif seperti nomor KTP, pencatatan kesehatan dan informasi keuangan klien dapat bocor akibat lemahnya sistem keamanan digital ini. Kamu itu harus tahu kalau yang namanya NIK itu dalam KTP itu sangat-sangat dapat kalau sama orang-orang yang pinter digital atau itu perdata atau orang-orang yang ngerti lah gitu ya seputar perdata itu gampang itu ya, BPJS bisa ganti pakai NIK orang lain kalau yang itu ya punya kamu bisa, misalkan punya kamu gratis ya
bisa dipakai sama dia. Terus bantuan sosial, NIK-nya juga kamu yang menang, tapi bisa dialihkan. Nah, itu juga memang ya seperti itulah. Semuanya itu tergantung di NIK ya, NIK. Apa namanya? Bahkan untuk login rekening pun juga NIK kan. Nah, itu juga harus hati-hati. KTP itu sebetulnya harus jangan disebarluaskan gitu ya. Kebocoran data tidak hanya menunjukkan kelemahan teknis, tapi juga absennya tata kelola data yang kuat. Data yang bocor dapat digunakan untuk penipuan online, phishing, dan pencurian identitas. Judol, pakai KTP gitunya. KTP batur, di KTP orang katanya. Di dia aya KTP gitu, tah ker selfie, aya KTP maneh tadi dia. Nah itu KTP-nya itu bisa itu. Sekarang tuh zaman apa? Zaman AI ya, digital. Mulai teh cenah gambar KTP aja tinggal diupload ke AI gitu ya, dibuat jadi apa? Jadi sempurna lagi kotakna. Wah, dicetak deui make naon? Belangko sudah jadi. Gitu ya. KTP harus hati-hati. Kewajiban cyber hygiene. Jadi menurut Aba, praktik cyber hygiene ini sangat penting ketika menggunakan alat digital. Yang di dalamnya mengadopsi kebijakan keamanan data yang kuat, pelatihan berkelanjutan bagi staf harus juga menggunakan enkripsi dan komunikasi dan menyimpan data. Menerapkan akses least privilege, hanya memberi akses pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau kamu ingin memberikan data ini kamu harus benar-benar orang rek naon ya dinsos nguruskeun di seduk capil nguruskeun bae eta mah. Memeriksa penyedia layanan cloud untuk standar keamanan data. Jadi ada ya. Tapi katanya dicopot ya ini dihapus di Indonesia. Peringatan layanan AI gratis tidak tepat untuk berbagi informasi rahasia jika Anda tidak membayar untuk produk adalah andalan produk. Jadi kalau misalkan memang ada kamu membutuhkan aplikasi AI yang tidak berbayar, nah itu tidak disarankan untuk mengupload informasi pribadi Anda. Kalau misalkan AI-nya AI yang bukan premium gitu ya. Yang selanjutnya, penggunaan kecerdasan buatan AI ini dalam praktek hukum. AI menawarkan efisiensi luar biasa dalam analisis dokumen, prediksi keputusan, dan optimalisasi layanan advokasi. Namun ia juga menghadirkan tantangan etika baru, yaitu tantangan etis penggunaan AI. Yang pertama, akurasi dan halusinasi AI. Pengacara harus diligent bahwa informasi yang mereka terima akurat dan benar, terutama dengan maraknya deepfakes dan media sintetis lainnya. AI dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi sepenuhnya salah. Bias dan diskriminasi, kewajiban pengawasan, kerahasiaan data, persetujuan klien. Yang kelima, praktek hukum virtual dan yuridiksi. Nah, pekerjaan jarak jauh ini, remote work dan praktek hukum virtual semakin diterima dan menimbulkan pertanyaan tentang yuridiksi dan pengawasan. Tantangan virtual learning ini, larangan praktek yuridiksi tidak sah. Pengacara harus menghindari memberi kesan bahwa mereka berlisensi di yuridiksi, di mana mereka tidak diakui. Nah, ini tidak hanya mencakup kantor fisik, tetapi juga kontak yang terus-menerus sistematis dengan yuridiksi tersebut. Ya, gitu ya. Kepatuhan pada aturan lokal. Aturan negara bagian dapat bervariasi. Pengacara harus mematuhi aturan lokal di tempat mereka secara fisik berada atau di mana klien berada, terutama saat menggunakan alat komunikasi berbasis cloud ya. Yang selanjutnya, kewajiban tetap berlaku. Kewajiban kompetensi kerahasiaan komunikasi klien dan pengawasan staf tetap berlaku dengan pekerjaan jarak jauh. Oke, studi kasus ya. Di Indonesia ini tadi ya, ada fenomena no viral no justice. Setelah menjadi diskursus publik, banyak kasus yang dianggap tidak mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum. Artinya mendapat perhatian setelah viral di media sosial.
Masyarakat seolah merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan adalah dengan membuat kasusnya menjadi konsumsi publik. Nah, independensi hakim ini, tekanan opini publik digital mengancam independensi hakim. Hakim dapat merasa terintimidasi untuk membuat putusan yang sesuai dengan kehendak warganet, bukan berdasarkan fakta persidangan. Atau ada salah sendiri kenapa tidak ditangani buru-buru ya. Yang selanjutnya, keadilan substansif. Keadilan yang seharusnya bersumber dari integritas dan hati nurani profesional ini justru seolah digerakkan oleh algoritma media. Ya, sebetulnya ini bertolak belakang ya, karena memang pasti ada latar belakang daripada adanya no viral, no justice ya. Saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Karena apa? Karena memang pada faktanya memang begitu. Orang-orang berpikir itu ya karena menjadikan suatu kasus menjadi apa tadi, konsumsi publik ini ya karena pemerintah atau penegak hukumnya ini tidak menangani kasus eh dengan sebenar-benarnya ya. Ini menurut fakta ya, bukan saya menjatuhkan profesi hakim. Coba kalau dari awal memang mereka ini serius terhadap menangani kasus, maka masyarakat pun tidak akan mengenal yang namanya fenomena no viral no justice, betul tidak? Pasti ada latar belakangnya. Apa namanya? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, paradoks keadilan media sosial dapat berfungsi positif sebagai pengawasan publik. Nah, ini yang dipakai masyarakat. Tetapi dari perspektif etika profesi hukum, yang menciptakan paradoks keadilan formal versus keadilan populis. Nah, ini menurut saya tidak apa ya? Tidak mungkin ya, oke lah para hakim ini pintar terhadap hukum-hukum dan lain sebagainya ya, dan pengetahuan keadilan. Tapi masyarakat atau orang yang berada di media sosial ini mungkin lebih punya hati nurani ya, atau apa namanya, nurani profesional terhadap kasus-kasus yang mereka angkat menjadi konsumsi publik gitu ya. Jadi menurut saya, studi kasus pertama ini memang adalah ya ada yang melatar belakangi daripada terjadinya fenomena no viral no justice ini. Nah, fenomena ini menegaskan pentingnya ketahanan moral bagi hakim. Iya sih, tapi kalau menurut saya agak sedikit mungkin ya, karena ini salah hakim sendiri sebetulnya ya. Bagus ketahanan moral bagi hakim di era digital. Ya harus bertahan lah, orang salah sendiri juga gitu ya. Hakim harus mampu membedakan antara kritik publik dan konstruktif dan tekanan populis yang destruktif. Kalau tidak bisa jangan jadi hakim. Kepatuhan pada KPH dan hati nurani menjadi satu-satunya kompas yang dapat diandalkan. Nah, ini betul. Hati nurani menjadi satu-satunya kompas yang dapat diandalkan gitu ya. Coba dari awal betul, maka masyarakat tidak akan mengenal fenomena no viral no justice gitu ya. Oke. Studi kasus kedua. Nah, kronologinya seorang advokat kondang Hotman Paris terlibat dalam perselisihan publik terkait konten tidak etis yang diunggah di media sosial. Konten tersebut dinilai tidak sesuai dan merendahkan martabat profesi advokat. Apa nih yang dianalisis dari kode etiknya? Kode etik advokat Indonesia melarang perilaku dapat merugikan martabat profesi hukum. Tindakan memposting konten asusila atau konten yang merendahkan jelas melanggar ketentuan ini. Dampak publiknya, sebagai pengacara public figure, perilakunya ini di media sosial tidak hanya mencerminkan diri pribadi, tetapi juga profesi advokat secara keseluruhan. Nah, tanggung jawab advokat memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra profesi baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Yang akan saya bahas ini ya, ini tentu ini kesalahan dia ya. Sebetulnya yang salah ini penegak hukum semua ini. Aduh, saya sudah tidak tahu harus berpikir bagaimana lagi dalam studi kasus yang kedua ini.
Saya ini berpikir bukan hanya profesi advokat atau penegak hukum, tapi semua orang yang berprofesi atau bahkan semua orang yang hidup itu harus menjaga citra baik atas hidupnya ya. Betul, meskipun dia tidak seorang advokat ya, tapi memang harus menjaga. Tapi dalam hal ini kita membahas advokat ya, advokat. Ya seperti itulah. Saya sudah tidak paham lagi lah. Kasus ini menegaskan bahwa etika profesi melekat 24 jam gitunya. Jadi kalau misalkan kamu jadi advokat, cita-cita sudah menjadi bukan hanya pada saat waktu bekerja pagi sampai sore, tidak. 24 jam seumur hidup selama kamu menjadi advokat. Lamun hayang bangor sudah berarti tidak usah menjadi profesi. Menjadi guru. Wah, guru teh bosen hayang naon? Hayang kabar misalkan ya jadi guru soleh we. Ya sudah berarti jangan menjadi guru karena memang profesi itu melekat kepada diri kita sama seumur hidup kita. Paham ya? Bukan berang jadi guru, penting jadi LC misalkan. Jangan ya, tidak seperti itu. Etika melekat 24 jam dalam diri Anda. Rekomend alus sekali goreng sekali gitu ya. Oke. Ini profesi ya. Bukan tentang kehidupan kita dengan agama kita ya. Kalau dengan agamanya pastilah ada baik ada buruk ya, ada hidupnya mana-mana juga hidup mah ya. Kan ini mah profesi, karena ngomongkan profesi gitu. Nah, profesional hukum tidak boleh menganggap bahwa akun media sosial pribadi adalah ruang bebas nilai yang terpisah dari tanggung jawab profesional. Setiap unggahan dapat menjadi konsumsi publik dan berpotensi melanggar kode etik. Cenah orang mah udah arek sesuai profesi teh sok dianggap cenah tidak boleh seperti itu ya, emang nu ngomong nawe eta mah kitu nya. Aya di dia soleh, aya dina media sosial solihot gitu ya, tidak boleh seperti itu. Karena apapun yang menyangkut postingan kita di media sosial tentunya juga ini adalah melekat kepada etika profesi kita di dunia nyata selama seumur hidup. Gitu ya. Gitu. Cenah urang mah da penting masuk jadi kupu-kupu malam, berangna jadi guru, tidak boleh seperti itu. Atau di dunia nyata guru, di hakim atau advokat ya. Ari di dunia maya misalkan naon, wah satu wow padahal mah buka kerudung misalkan gitu ya. Tidak boleh. Gitu ya. Ini terlalu lama ya, saya singkat aja, oke. Jadi untuk strategi adaptasi simpulnya untuk penguatan etika di era digital ini yang pertama ada beberapa. Meningkatkan literasi digital dan teknologi. Ini sesuai orang banyak sebagai orang-orang yang menurut banyak orang mah profesi ieu teh bagus gitu, dihormati banyak orang, dimuliakan, berarti sudah kita mah untuk menghadapi era digital teh naon? Udah we literasi digital dan teknologi. Gitunya. Tong nu aneh-aneh. Yang kedua, penguatan pendidikan etika berkelanjutan sarua literasi, geus literasi lah urang mah gitu ya. Penguatan pendidikan gitunya. Sakola we urang mah nya sakola. Gitu ya, belajar terus gitu ya, belajar gitu. Entong hayang naon? Entong hayang penting mah atuh waktuna ieu misalkan staycation jeung babaturan baragajul jangan ya. Geus itu adalah pilihan kamu, hidupmu menjadi seorang advokat, maka seumur hidup harus menjalani kewajiban tentang bagaimana beretika berkelanjutan. Yang selanjutnya harmonisasi standar etik nasional dan internasional gitunya. Naon disebut nanti somea gitunya, jadi public figure mah tong sok jamedud gitu ya, kode etik nasional dan internasional. Pengembangan kebijakan internal yang kuat harus dapat mengontrol tentang kebijakan-kebijakan kita baik di dunia nyata dan di dunia maya ya tentunya ya. Yang terakhir kesimpulannya, penguatan kesadaran moral dan integritas pribadi. Jadi
harus punya hati nurani. Kalau misalkan kamu jadi apa tadi, hakim gitunya, tong mengandalkan tentang tong ngarenga kaditu kadia, pokoknya fokus tentang integritas pribadi, etika kamu sebagai apa tadi, profesi hukum, maka itu akan menjadi tameng utama dalam tangan kanan Tuhan kamu ya, menegaskan tentang menghukum dan tidaknya melabeli salah dan benarnya tentang permasalahan yang ada di dunia ini atau di Indonesia ya tentunya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini sudah terlalu lama. Kita tutup dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan juga kalau ada kritik saran silahkan untuk komen di bawah ya. Oke, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.